Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Statistika Komputasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Cahyani Nurhanda dengan NIM 2007016052. Materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah ANAVA dua arah dengan interaksi menggunakan software R. Baik, langsung saja ke contoh soalnya ya. Sebuah penelitian eksperimen menerapkan dua metode mengajar, yaitu metode A dan metode B, yang diterapkan untuk siswa kelas 7 dengan tingkat kemampuan awal, tinggi, dan rendah. Hasil tes belajar tertera pada tabel berikut. Ujilah dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05. Dapat kita lihat pada tabel bahwa setiap metode mengajar dan kemampuan awal siswa didapatkan masing-masing 5 hasil tes belajar, sehingga termasuk ANAVA dua arah dengan interaksi. Sumber contoh soal ini saya dapatkan dari buku Statistik Pendidikan oleh Dr. Rusdi Ananda dan Muhammad Fadli pada tahun 2018. Baik, untuk mengerjakan soal ini kita langsung saja ke software R-nya ya. Pertama kita panggil dahulu library recommender-nya karena kita akan menggunakan recommender. Baik, setelah muncul recommender seperti ini, kita langsung ke data, lalu dataset untuk menginput data. Di sini kita dapat memberi nama sesuai keinginan kita. Misalnya ANAVA dua arah. Kita klik OK. Di sini kita menginput data secara manual. Dapat kita ketahui ada 20 sampel, sehingga kita akan menambahkan baris sebanyak 20. Lalu kolomnya ada 3. Kolom yang pertama kita beri nama hasil tes. Kolom yang kedua kita beri nama kemampuan. Dan kolom yang ketiga kita beri nama metode. Untuk hasil tes yang pertama itu 60 dengan kemampuan tinggi, dan metode yang digunakan adalah metode A. Selanjutnya hasil tes yang kedua itu 50, kemampuan awalnya tinggi, dan metode yang digunakan adalah metode A. Di sini saya sudah selesai menginput data, lalu kita klik OK. Di sini ANAVA dua arahnya datanya sudah aktif ya. Selanjutnya kita ke data lagi, manage variable in access dataset dan convert karakter variabel faktor. Pilih dua-duanya lalu klik OK. Lalu klik yes. Setelah itu, untuk melakukan pengujian ANAVA, kita harus melakukan uji asumsi terlebih dahulu apakah memenuhi atau tidak. Jika memenuhi, maka dapat dilanjutkan pengujian ANAVA. Untuk asumsi yang pertama yang harus terpenuhi adalah berdistribusi normal. Maka kita akan melakukan uji kenormalan. Untuk di software recommender-nya, pertama itu kita pilih statistik, lalu summaries, test of normality, variabelnya hasil tes. Untuk ini kita pilih Shapiro-Wilk, lalu test by group, kita pilih kemampuan terlebih dahulu, lalu klik OK. Maka akan muncul p-value dari kemampuan ada tinggi dan rendah. Selanjutnya kita ke uji hipotesis. Untuk uji hipotesisnya, karena p-value dari tinggi itu 0,967 dan p-value dari rendah itu 0,2127, maka keputusannya p-value lebih dari 0,05 dan diputuskan untuk gagal tolak hamil, sehingga dapat disimpulkan data kemampuan awal berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke statistik lagi, lalu summaries, test of normality, test by groupnya kita ubah ke metode, lalu klik OK. Maka di sini muncul
satu rombak dari hasil tes variabel metode, yaitu ada metode A dan metode B. Lanjut kita ke uji hipotesisnya. Untuk metode A itu p-value-nya 0,8545 dan metode B itu p-value-nya 0,8752. Keputusannya karena kedua metode mengajar memiliki p-value lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka diputuskan gagal tolakan 0. Kesimpulannya, data metode mengajar berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena sudah berdistribusi normal kedua variabelnya, maka kita akan lanjut ke asumsi yang kedua, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas, di sini kita pertama ke statistik lagi, lalu ke variance, setelah itu level test. Di sini kita pilih kemampuan dulu, untuk centernya kita pilih min, lalu kita klik OK. Untuk value dari uji homogenitas ini yang ini ya, 0,8761. Selanjutnya kita ke uji hipotesis. Untuk uji hipotesisnya, karena p-value 0,8761 itu lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka diputuskan gagal tolakan 0. Kesimpulannya, variansi data kedua kemampuan awal adalah homogen. Selanjutnya kita ke variansi variabel yang kedua, sama seperti yang tadi langkah-langkahnya. Cuman di sini kita akan memilih metode, klik OK. Di sini didapatkan hasilnya yaitu 0,7784. Kita akan ke uji hipotesisnya. Karena p-value sama dengan 0,7784 lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka diputuskan gagal tolakan 0. Kesimpulannya, variansi data kedua metode mengajar adalah homogen. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas kedua variabelnya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita pilih keduanya di sini. Klik OK. Di sini didapatkan p-value-nya 0,633. Selanjutnya kita ke uji hipotesisnya. Karena p-value sama dengan 0,6333 lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka diputuskan gagal tolakan 0. Kesimpulannya, variansi data kedua kemampuan awal dan kedua metode mengajar adalah homogen. Karena uji homogenitas ini sudah terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan ke uji ANOVA dua arah dengan interaksi. Pertama kita ke statistik, lalu means multi-way ANOVA. Karena ini uji ANOVA dua arah, sini kita dapat memberi nama sesuai keinginan kita. Misalnya ANOVA dua arah interaksi. Pertama kita pilih kemampuan, lalu klik OK. Kita tunggu. Sini kita dapat p-value-nya 0,07899. Kita ke uji hipotesisnya. Karena p-value sama dengan 0,07899 lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka diputuskan gagal tolakan 0. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil tes dari kedua kemampuan awal. Selanjutnya kita ke variabel yang kedua. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Di sini kita pilih metode. Ini bebas ya namanya. Klik OK. Yes. Di sini kita dapatkan ANOVA model keduanya, yaitu 0,05412. Kita ke uji hipotesisnya. Karena p-value sama dengan 0,05412 lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka diputuskan gagal tolakan 0. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil tes dari kedua metode mengajar. Lanjut ke uji ANOVA dua arah untuk menguji apakah ada interaksi atau tidak. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Perbedaannya kita di sini memilih dua variabel sekaligus, lalu klik OK. Di sini kita dapatkan p-value-nya yang ini yaitu 0,66806. Selanjutnya kita ke uji hipotesisnya. Untuk uji hipotesisnya, karena p-value-nya sama dengan 0,66809 lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka diputuskan gagal tolakan 0. Kesimpulannya,
tidak terdapat interaksi antara kemampuan awal dengan metode mengajar. Baik, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih yang sudah menonton.